Halo Sobat Dipa, pada podcast kali ini kita akan membahas tema berkaitan dengan fatherless, ketidakadaan sosok bapak dalam rumah tangga, dalam keluarga. Ada berita berkaitan dengan Indonesia itu nomor 3 fatherless tertinggi di dunia. Setelah kita cek ternyata tidak ada data ilmiah yang menggali mendukung berkaitan dengan teori tentang Indonesia peringkat 3 fatherless di dunia. Cuma perlu kita sepakati bahwa memang jumlahnya banyak. Yang perlu dipahami dulu, fatherless ini bukan hanya tentang tidak ada bapak dalam keluarga, tapi juga bisa jadi bapaknya ada tapi tidak berperan dalam keluarga, itu juga termasuk dalam konsep fatherless. Jadi tidak adanya secara fisik bapaknya, tapi perannya, ya. Jadi walaupun bapaknya itu ada, tetapi dia tidak berperan sebagai bapak, sebagai keluarga, sebagai laki-laki yang kemudian menaungi keluarga ini, itu juga termasuk dalam konsep fatherless. Jadi ada data yang diterbitkan oleh PBB menyatakan bahwa di Indonesia ini 1 dari 5 anak itu mengalami fatherless. Jadi dari 5 anak yang berkeliaran itu ada 1 yang fatherless. Dan dari data fatherless itu 10%-nya itu tidak adanya fisik bapak. Bisa berarti bapaknya meninggal atau bapaknya itu keluar dari rumah atau bercerai. Sedangkan 90%-nya itu bapaknya ada dalam keluarga itu, tetapi dikategorikan fatherless. Artinya mayoritas dalam kondisi anak yang dilabeli fatherless itu sebagian besar adalah secara fisik ada bapak dalam keluarga itu. Tapi tidak berperan. Tapi nggak berperan, dan jumlahnya banyak sekali, 80-90%. Memang laki-laki dalam keluarga itu kan kalau secara primitif biasanya mengurusi masalah finansial ya. Dia akan keluar gitu, bukan primitif sih, maksudnya tuh turun-temurun gitu. Turun-temurunnya itu kan yang dipahami bapak itu mencari nafkah, dia keluar rumah gitu ya. Ya nggak sih, di konsep-konsep tradisional kan seperti itu. Nah kemudian pengasuhan itu biasanya diserahkan pada ibu, sehingga pada keluarga-keluarga yang memang masih konvensional, kurang modern gitu ya, mungkin bapak ibunya belum sempat belajar mengenai parenting, pembagian tugasnya menjadi seperti itu. Apalagi kalau misalnya pasangan suami istri itu tidak berdiskusi mengenai pembagian peran gitu. Dia akan kemudian langsung membagi peran tanpa ada kesepakatan yang jelas secara bersama. Oke, aku akan mengambil alih masalah finansial keluarga, saya akan keluar. Saya akan percayakan anak-anak kita besar di tangan kamu gitu, ke tangan istrinya gitu. Padahal untuk manusia modern, kehidupan modern seperti itu tuh kayaknya perlu dievaluasi kembali gitu loh Pak. Itu yang seringkali membuat keluarga-keluarga di sekitar kita itu menjadi fatherless gitu. Jadi dari gambaran itu kan sebenarnya alasannya berasal dari pemahaman value sosial atau nilai-nilai sosial berkaitan dengan, mungkin salah satunya adalah konsep patriarki yang membagi peran bahwa laki-laki itu mencari nafkah, rumah tangga urusan istri, sehingga anak dalam kondisi tersebut ya memang kewajibannya istri. Berkembangnya hanya dengan figur ibu gitu. Padahal dalam dunia modern yang lebih cepat, figur ibu itu bisa sangat kelelahan. Figur ibu itu juga mungkin saja tidak punya banyak waktu untuk belajar ketika bebannya itu terlalu berat, sehingga anak itu juga menjadi ketemu dengan figur orang dewasa yang emosional aja gitu loh Pak. Padahal peran bapak dalam sebuah keluarga itu adalah memberikan gambaran mengenai bagaimana berpikir logik, disiplin, taat aturan, yang itu tuh kerja-kerja dari logika gitu, bukan emosi. Kalau belajar tentang kasih sayang kan emosi ya. Jadi fatherless itu bisa secara fisik tidak ada bapak, tapi secara substansi adalah tidak berfungsinya peran proses
proses pembelajaran bapak yang mengajarkan logika, mengasuh, dari, memberikan rasa aman, memberikan rasa tentram, kemudian teman bermain anak, karena figur bapak itu lebih bisa memberikan tempat yang santai dan main-main dibandingkan ibu. Ibu itu dalam anak itu lebih kasih sayang tetapi serius konsepnya. Tapi kalau bapak bisa disiplin tapi bisa bermain-main. Kalau membentuk keluarga baru ini kan perlu membuat kesepakatan ya. Mungkin di video sebelumnya kita sudah membahas tuh, untuk rumah tangga baru, keluarga baru, dua orang yang bertemu dan bersepakat membuat keluarga itu membawa value lama, tapi kemudian mendiskusikan keluarga baru kita ini akan dibuat seperti apa gitu kan ya, menyepakati itu. Nah, kalau tidak ada kesepakatan itu, peran laki-laki itu seringkali agak terlupa gitu loh Pak. Semua diserahkan ke ibu, sehingga konsep emosi lah yang kemudian banyak dipaparkan ke anak. Sedangkan logikanya, atau tadi Bapak bilang bermain yang menyenangkan tapi juga membuat rasa aman, itu nggak ditawarkan kepada anak gitu, nggak diberikan kepada anak gitu. Ada bapak di luar sana, bapak-bapak yang di luar sana yang tidak berperan sama sekali bahkan dalam konsep nafkah. Artinya bapaknya itu tiba-tiba menghilang, atau kadang judi, kemudian pulang hanya untuk mandi makan, pergi lagi. Jadi fatherless itu, kalau masih bapak pulang bawa uang urus istri, dari perspektif anak masih menangkap bahwa ada peran bapak sebagai figur laki-laki yang bertanggung jawab. Oh iya. Ya kan? Tapi ketika bapak itu datang ke rumah, main fisik ke istri, ke anak, dipukul gitu, KDRT, kemudian pulang hanya makan, pergi, dan itu jumlahnya banyak. Itu masih ada interaksi sih Pak, bapaknya dengan anak dan istri ya. Iya. Ada bapak-bapak yang di zaman sekarang itu pulang ya memang karena udah capek sama kerja, dia jadi nggak punya ambil peran apapun, nggak mau peduli karena dia udah ngerasa capek finansial kan. Di kamar tidur, di kamar pagi tidur. berangkat kerja, dan anak tidak menangkap bahwa bapak itu menjadi teman bermain atau teman diskusi dan obrolan. Iya, bahkan jangankan sampai diskusi, berinteraksi aja enggak gitu loh, gitu. Nah ini kan yang mengerikan kan itu ya, anak-anak yang terlalu hanya dipaparkan dengan emosional ibu yang mungkin juga lelah ya, itu kan berkembangnya tidak seimbang gitu. Jadi anak-anak yang hanya distimulasi dengan emosi gitu sama ibunya, itu kan juga berarti tidak terstimulasi secara logika karena bapaknya nggak berperan. Padahal manusia kalau udah dewasa kan nggak bisa hanya emosi aja kan yang berperan, harus ada logic thinkingnya gitu. Belum lagi tentang disiplin, belum lagi tentang taat aturan yang nggak bisa kalau kita hanya mengandalkan emosi gitu loh Pak. Jadi bagi figur bapak yang cacat logika, yang tidak bisa memberikan transfer learning untuk proses berpikir logik ke anak, kemudian juga tidak memberikan rasa aman kepada anak, rasa nyaman kepada anak, itu sudah masuk kategori fatherless. Anak itu merasakan tidak mendapatkan peran-peran dari figur bapak. Gitu. Jadi anak itu mengalami fatherless dalam kondisi bapak yang tidak kompeten. Sebagai bapak, sebagai laki-laki harusnya logika jalan. Dia tidak bisa menggunakan logika. Laki-laki yang melakukan aktivitasnya itu didorongannya emosional gitu. Itu juga bagian dari fatherless. Itu bagiannya 90% anak yang mengalami fatherless itu di situ tuh. Selain logika juga kayaknya anak jadi nggak kreatif ya. Karena kan tadi bermainnya tuh, sedangkan kalau seorang ibu kan biasanya ya udah gitu, emosinya aja yang kemudian diterima, tapi untuk berpikir lebih lanjut sampai menemukan banyak sekali pilihan kreatif dalam memecahkan masalah juga bisa nggak terstimulasi tuh anaknya kalau misalnya keluarga itu fatherless. Fatherless itu menimbulkan dampak yang disebut dengan father hungry, hunger father. Jadi kelaparan peran bapak. Dampaknya itu bisa ke arah emosional, bisa ke arah rasa aman, bisa ke arah
support finansial yang hilang gitu hilang ya. karena ada beberapa bapak yang tidak menafkahi anak dan istri. Kemudian juga faktor rasa aman, rasa nyaman, ketenangan, ketentraman, Dan ini sih pandangan tentang sosial. keluarganya juga di masa Iya. yang akan datang gitu. Bahkan mungkin kalau misalnya ya karena kita orang Indonesia ya, jadi orientasi seksual itu kan juga menjadi isu penting ya. Iya. Ketiadaan bapak juga bisa berdampak Nah, sampai sana sih. kalau untuk orientasi seksual itu ada lagi istilah yang berkaitan dengan fatherless itu fatherless dokter anak perempuan sindrom. Jadi sindrom Anak perempuan khusus buat anak perempuan di mana dia itu fatherless. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa anak yang fatherless, anak perempuan yang fatherless itu kematangan reproduksi seksualnya lebih cepat. Dia lebih cepat mengalami menstruasi. Kemudian itu juga berkaitan dengan orientasi seksual, figur laki-laki idealnya dia. Iya, Dia kan dia nggak mendapatkan mencari proses sih. pembelajaran. Dia nggak melihat bahwa bapak sebagai figur laki-laki itu dicontoh kan? dia akan ini sih lebih cepat mencari sih. Iya. Dia kan memerlukan figur yang memberikan rasa aman ya. Sedangkan bapaknya itu kan tidak berfungsi, tidak berperan. Sehingga dia akan mencari orang di luar keluarganya, laki-laki dewasa di luar keluarganya untuk segera memenuhi kebutuhan itu gitu loh, Pak. Sehingga dia itu lebih cepat mengalami menstruasi. Di data ya, data statistiknya Oh iya, itu. termasuk juga keinginan untuk berpasangannya juga lebih cepat. Iya. Karena kan memang secara logika dia akan mencari rasa secure ya dari perlindungan dari laki-laki. Cuma diterjemahkannya itu bukan mencari figur bapak, tapi mencari figur Yang pasangan. yang memenuhi kehausan Ya, kasih sayang, perhatian. Makanya itu kemudian disimbolkan dengan kehidupan berpasangan, padahal seharusnya bukan arah ke sana gitu. Iya. Sehingga bagi anak perempuan yang fatherless itu lebih mudah tergoda sama laki-laki yang oportunis melihat kesempatan ini anak bisa Terjebak dimanfaatkan. sih ya Pak, mungkin lebih tepatnya ya, terjebak dengan laki-laki yang memberikan keuntungan juga karena memang dia membutuhkan perlindungan dari lawan jenis ya. Atau lebih berpotensi besar untuk salah pemilih pasangan. Karena ya termasuk juga nggak ada teman diskusi juga kan. Iya. Terus dia juga nggak punya gambaran bagaimana sebaiknya, bukan seharusnya, sebaiknya laki-laki itu berperan dalam hidup, baik hidup keluarga, hidup berpasangan. Ya dia nggak tahu kan laki-laki seperti apa nih sebenarnya yang harusnya saya cari gitu. Karena ya itu tadi nggak ada gambaran dari keluarga sebelumnya mengenai bagaimana laki-laki itu berperan, laki-laki dewasa berperan dalam keluarga. Mereka kan kayak kehausan terus mencari-cari, tapi ya lagi-lagi fiksi ya, fiksi karena tolok ukurnya kan nggak begitu jelas untuk orang-orang yang seperti ini, khususnya perempuan ya. Nah kalau buat laki-laki gimana Pak? Nah, untuk anak laki-laki ini juga punya dampak, cuma lebih mendekati bisa menjadi rantai setan gitu loh, lingkaran rantai setan karena dia tidak mendapatkan preferensi seorang ayah gitu. Jika dia belajar, dia akan menjadi orang yang bisa memutus rantai setan itu. Jika dia tidak belajar, dia akan bisa menjadi orang yang, karena edukasi tentang logika, edukasi tentang pendidikan itu kan lebih efektif diberikan figur ayah dibandingkan ibu. Ibu kan lebih emosional dalam mengajar. Bapak itu kan mengajarkan logical thinking, analitik gitu kan. Kemudian proses prestasi juga. Prestasi bagi anak yang fatherless lebih berpotensi untuk mengalami hambatan belajar. Karirnya dia nantinya kemudian gampang putus asa gitu. Nah, sebetulnya orang-orang yang kehilangan figur ayah dari kecil itu kan merasa terluka ya kan, dan biasanya orang terluka itu kan sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk untuk memenuhi luka itu, kayak bentuk lukanya itu kan harus ada istilah gitu. luka batin pengasuhan itu. Nah, beda kasusnya ketika fatherless diakibatkan oleh bapak meninggal, karena tidak ada dinamika konflik yang muncul bagi karena istri, bagi ibu itu kan suka mengeluhkan perasaan bapakmu begini, karena nangis. Harapannya itu bukan harapan ya, proses adaptasinya adalah
dia menerima bahwa memang bapak saya sudah tidak ada. Iya. Beda dengan kalau misalnya figur bapaknya ada, dia kan akan tetap punya harapan dan tuntutan gitu loh, Iya. Pak. Itu berdampak kepada luka batin masa kecil atau luka inner child-nya dia ketika fatherless Iya. itu diakibatkan bukan oleh bapaknya meninggal atau bapaknya cerai, tapi lebih kepada memang bapak yang problematik. Bapaknya ada, tapi ketika harapan terhadap bapak itu dimiliki, bapaknya itu memang nggak pernah memberikan pemenuhan harapan itu gitu. Iya. Jadi ya proses kecewanya akan tetap kecewa, kemarahan, rasa sedih gitu loh. Iya. Kalau bapak yang diambil sama Tuhan gitu kan beda ya. Iya. Ya itu kan maha kuasa gitu. Paling marahnya kan ya kenapa bapak saya diambil. Tapi kalau marah karena bapaknya nggak berperan itu kan, ini orang ada. Tapi dia tidak memberikan pola asuh, kasih sayang, peran yang baik untuk perkembangan saya gitu. Jadi kemarahannya tuh akan lebih besar ya, kekecewaan. Yang memunculkan besar. tadi luka batin Iya. masa kecil, luka batin pengasuhan. Yaitu orang-orang yang kemudian akhirnya sibuk dengan dirinya sendiri, dan untuk belajar memutus mata rantai nggak semua orang bisa. Iya. Karena dia ya sibuk itu tadi. Gimana sih kalau orang sibuk kan cenderung sulit untuk belajar juga ya. Dia kan akan hanya bertanya, kenapa ini terjadi sama saya? Iya. Saya tuh merasa sakit dengan kondisi seperti ini, jadi lupa untuk belajar. Walaupun tidak semua orang, ada beberapa case yang pada akhirnya juga tetap bisa belajar, karena proses untuk memperbaiki kehidupan atau kita memberikan kehidupan yang lebih layak pada keturunan kita itu kan dimulai dari kesadaran kita buat belajar gitu. Jadi fatherless itu punya impact yang langsung direktif ke anak. Artinya anak nggak mendapatkan kasih sayang dari bapak, anak tidak mendapatkan pendidikan dari bapak, support ekonomi dari bapak. Tapi ada satu lagi dampaknya, bahwa fatherless ini tidak langsung ke ibu ke anak. Jadi ada ke ini ya, variabel mediatornya. Iya, jadi ke ibu ketika dulu, fatherless terus ke anak. ini menjadi figur suami yang tidak memberikan proses pendidikan ke istri, tidak memberikan nafkah ke istri, sebagai ibu ditangkapnya itu menjadi ibu yang tidak ideal, ibu yang pemarah, ibu yang tidak berkasih sayang. Tidak berkasih sayang. Dia tidak memberikan emosi positif ya. Itu impact kedua dari fatherless yang muncul secara tidak langsung lewat ibu. Tapi kan memang fungsinya laki-laki dalam keluarga itu ya sebelum menjalankan peran bapak, fungsinya itu kan memang menjadi pasangan ya, menjadi suami ya. Sedangkan kalau misalnya dia tidak mengambil peran dalam pernikahan, dia membiarkan istrinya kelelahan, dia membiarkan istrinya sendirian, tentu istri itu tidak akan menyadari perlu menggunakan logical thinking gitu kan. Iya kan sih Pak? Iya. Ya kan, terus yang ada adalah perempuan ini sangat ya berkutat emosional, aja sangat dengan emosional, emosinya. sangat tidak Jadi mau bagaimana menggunakan mau pemikiran. mengasuh anak dengan lebih sehat kalau emosionalnya nggak stabil gitu kan. Iya, jadi dampak dari fatherless adalah ibu ini tidak menjadi figur ibu ideal karena sebagai istri dia tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan. Tidak terpenuhi. Iya. Betul. Jadi pada ujungnya adalah anak akan tersiksa sih, baik sebagai dia tidak mendapatkan peran bapak maupun dia tidak mendapatkan peran ibu yang ideal. Entah ibu sangat emosional, sangat kesannya rapuh atau sangat pemarah, itu akan ditangkap oleh anak. Jadi memang dampak fatherless ini bisa menjalar kemana-mana ya. Kalau ada menggurita gitu kemana-mana gitu ya. Tidak hanya langsung kepada anak tapi juga kepada istrinya. Memang namanya ketimpangan ya Pak. Fatherless itu kan berarti ada sesuatu yang timpang karena ada orang yang nggak ngambil peran kan ya. Sehingga kalau bagi laki-laki dewasa nih, dia perlu menyadari kan bahwa dia perlu belajar, dia perlu mengambil peran. Tapi bagaimana ini bapak-bapak itu bisa menangkap peran saya itu bukan hanya tentang finansial keluarga aja gitu. Memang harus disadari sih bahwa peran itu tidak hanya suami tapi bapak. Gitu. Sebenarnya bisa berangkat dari luka batin masa kecil ketika bapak ini masih kecil ya, pengasuhan. Oh dulu saya waktu kecil tidak mendapatkan peran bapak juga gitu. Maka saya juga nggak ingin melakukan itu kepada
anak saya Berarti gitu. sebagai seorang laki-laki yang mungkin menemukan dirinya tidak berkembang di keluarga yang sehat atau menemukan keluarganya itu fatherless, dia harus mengevaluasi ya. Iya. Untuk menyadari bahwa oh iya, ini ada kekurangan nih di keluarga saya yang sebelumnya gitu. Sebagai suami juga harus memahami bahwa peran bapak itu penting sekali. Bahkan di dalam Al-Quran pun hubungan komunikasi ibu kepada anak itu hanya 2 kali disebutkan. Sedangkan komunikasi bapak anak itu 14 kali. Jadi 7 kali lebih banyak komunikasi bapak anak daripada ibu anak di dalam kitab suci. Artinya apa? Peran bapak dalam proses pembentukan karakter anak, pembentukan pendidikan kepada anak itu bisa 7 kali lebih berpengaruh daripada ibu gitu. Tapi memang perasaan aman untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih sehat itu harus dimiliki sama setiap orang sih. Nah, perasaan aman itu kan iya dalam bentuk kasih sayang, tapi juga dalam bentuk aturan yang jelas. Ya, perlindungan juga. Jadi rasa aman yang tidak terpenuhi itu menjadikan anak merasa inferior, rendah diri, tidak percaya diri, pemalu. Itu yang munculnya nanti. Atau malah rebel juga atau bisa, malah rebel. karena nggak kenal aturan. Jadi kan tadi saya bilang tuh, dalam membentuk pribadi yang sehat itu perlu mendapatkan kasih sayang, tapi di sisi lain juga rasa aman bahwa dia ada aturan yang jelas itu harus diterima sama individu gitu. Terkadang konsep rebel itu kan karena gini, karena tidak ada yang melindungi saya akan melindungi diri saya sendiri. Jadi nggak mau tahu. Saya harus menjadi orang yang kelihatan kuat, kelihatan gagah, kelihatan menggulung lengannya gitu, petentang-petenteng, karena dalam diri innernya dia gitu, dia merasa bahwa tidak ada lagi yang melindungi saya harus kuat gitu. Jadi dia akan ketika ada aturan dan aturan itu terasa mengganggu, dia akan akan melawan gitu. Anak-anak yang rebel ya sampai besar, bahkan sampai sudah jadi orang tua pun bisa aja itu tetap rebel ya. Iya kan, kalau dia nggak menyadari, nggak belajar, nggak ada proses evaluasi dan nggak ada proses belajarnya, pasti rebel itu tetap akan menetap gitu. Kesadaran bahwa laki-laki perlu berperan dalam keluarga bukan hanya tentang bagaimana mencari nafkah, bagaimana memberikan finansial yang baik buat keluarganya, tapi yang lebih basic itu memberikan rasa aman itu ya, agar semua anggota keluarga tuh bisa juga memainkan peran dengan baik gitu sih. Iya. Komunikasi sih terkadang. Komunikasi itu wajib dibangun apapun situasinya. Bahkan terkadang misalnya ada jokes, misalnya bapak ngajarin anak pelajaran sekolah tapi nilainya jelek, bapaknya yang ngerjain gitu. Artinya bukan permasalahan hasilnya, tetapi bentuk komunikasi yang dibangun. Kebetulan saya sama bapak saya itu deket. Cuma memang bagaimana saya belajar meminta maaf pada orang lain, bagaimana saya bisa berpikir logis sebagai perempuan, itu saya dapatkan karena hubungan saya yang cukup sehat kayaknya sih sama bapak saya. Gitu. Bagaimana saya kemudian bisa bersikap objektif atau cepat netral gitu ya ketika berhadapan dengan situasi sulit, itu juga karena terbiasa untuk berpikir lebih logik dan melihat lebih objektif gitu. Saya nggak bisa ngebayangin kalau misalnya bapak saya nggak terbiasa menemani saya ngajak ngobrol gitu. Mungkin saya akan sangat emosional, jadi ketika melihat sesuatu juga yang dikedepankan mungkin ya perasaan aja gitu. Sayangnya tidak semua bapak begitu. Ya karena apalagi bapak-bapak yang menurut saya ya Pak, dari pendek saya menangani kasus, menikah terlalu muda. Itu pernikahan terlalu dini, belum siap untuk menjadi orang tua. Apalagi kalau perempuan kan mengalami proses ini ya, hamil gitu, ada bayi tumbuh di dalam tubuhnya gitu ya. Jadi untuk menjadi ibu tuh ada prosesnya gitu. Tapi kalau bapak kan ujuk-ujuk pegang bayi gitu. Jadi ada data menunjukkan 58% orang itu ketika ditanya dalam proses berkeluarga itu adalah takut menjadi orang tua. Itu karena? Saya nggak tahu data ini di Indonesia atau di luar Indonesia. Cuma karena peran kemudian tanggung jawab yang diambil itu untuk anak pertama ya, untuk keluarga pertama itu banyak bayang-bayang tentang ketakutan, ketidaksiapan sih. Ya memang kalau pengalaman pertama pasti lebih sulit daripada pengalaman kedua dan ketiga ya.
Tapi ya itu persiapan untuk menjadi orang tua. Kalau perempuan itu melewati fase yang lebih jelas, karena ada bayi tumbuh dalam perutnya, kemudian dia melahirkan, ada rasa sakit, ada menimang. Nah kalau bapak tuh tahu menimang aja. Kadang-kadang mungkin laki-laki juga pada akhirnya kalau saat istrinya hamil tidak mengambil peran sebagai pasangan yang menemani istri hamil, ya dia akan tahu-tahu dapat bayi dan tahu-tahu harus bertanggung jawab. Dari perspektif bapak sebagai fatherless itu adalah kesenangannya yang diambil. Harus bertanggung jawab, tiba-tiba harus bertanggung kesenangan jawab. yang diambil karena dia saat harus bermain dengan teman sebayanya dia juga dituntut untuk beliin popok, beliin susu formula. Ya, tapi memang sebagai orang dewasa itu pasti akan mengalami berkurangnya aktivitas menyenangkan karena harus bertanggung jawab. Maka itu pernikahan yang terlalu muda sangat mungkin mengakibatkan kondisi fatherless karena orang nggak siap gitu untuk bertanggung jawab lebih. Jadi mungkin solusinya bagi orang yang merasa kesenangannya diambil itu adalah mencoba menyenangi hal baru yang muncul, itu beradaptasi. Itu sih. Jadi closingnya apa? Kita tidak bisa memungkiri bahwa di negara kita yang masih cukup masih banyak keluarga yang terbangun secara tradisional, peran ayah tuh seringkali luput. Nah, cuma karena kita memang harus sadar ini udah kehidupannya tuh udah modern gitu loh. Orang tuh sudah bersaing dengan banyak orang lainnya, semakin banyak persaingan, kita kan perlu menghadirkan anak-anak yang kualitasnya juga lebih baik dari kita gitu. Sehingga kalau misalnya merasa kayaknya keluarga saya dulu fatherless, saya berasal dari keluarga yang memang kurang peran bapak, ayo segera evaluasi diri, baik itu pihak perempuan ataupun pihak laki-laki ya. Habis itu kan setelah ada evaluasi, ada kesadaran, ayo belajar gitu, menyepakati bahwa ketika saya nanti menikah, kemudian saya memutuskan untuk punya anak, saya harus mengambil peran. Atau saya mengingatkan suami saya untuk mengambil peran sehingga fatherless-nya bisa berkurang lah dan kualitas anak bisa jadi lebih baik juga gitu loh di masa yang akan datang, mungkin gitu ya. Iya. Mungkin itu podcast hari ini berkaitan dengan fatherless. Semoga bermanfaat.